Halo teman-teman, ini adalah kisah yang happy ya, kisah yang berbahagia, di mana ada orang yang cukup 3 kali saja ya mengkritik pedas Cortex ya. Akhirnya dong diduga menjadi calonnya staf susnya Gibran gitu ya. Coba gue share ke teman-teman semua ya, biar lu tahu maksud gue ya. Jadi gue kan termasuk orang yang cukup kritis terhadap Cortex ya, dan ternyata ada orang juga yang kritis nih, namanya Pak David Alfa Sunarna nih. Dia heboh waktu itu ya, heboh di Instagram atau di mana-mana gitu deh ya, di mana dia mengkritik Cortex ya. Bahkan video dia yang ini, review Cortex Indonesia versus Ira Singapura, itu 54.000 orang yang nonton. Gua termasuk orang yang mengkomentari video ini secara langsung ya, membuat konten langsung, dan cukup respect lah ya sama beliau ini. Dan kalau kita lihat Instagramnya dia, tiba-tiba tiba-tiba dong hari hari ini ya, dia infoin kalau dia itu bertemu dengan Mas Wapres gitu ya. Gua tiba-tiba di scrolling 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 dari Instagram atau dari YouTube gitu ya. Gue lihat video ini, gue lihat foto ini. Waduh, kok bisa begitu? Gua udah setengah mati berbuih-buih, berbusa-busa mengkritik pedas setengah mati, kata brengsek, kata anjing, kata keluar semua. Kok gue belum dipanggil jadi staf sus? Kok dia bisa bisa udah ketemu wapres gitu kan? Jadi gue agak iri. Jadi gua kita 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 nonton ya, kita lihat dulu ya. Sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Solo, ketemu Mas Wapres Gibran jalur Cortex, katanya luar biasa ya jalur Cortex. Jadi dia membuktikan sendiri ya, the power of no viral no justice, the power of kritik gitu ya. Semakin lu mengkritik, semakin dekat dengan staf sus Wapres teman-teman ya. Jadi gua ini belum kurang pedas nih ya, gua belum kurang pedas nih ya mengkritiknya si si oknum-oknum menteri, oknum-oknum pejabat, karena gue belum dipanggil menjadi staf sus nih ya. Gue belum dipanggil Mas Gibran, boro-boro Mas Gibran ya. Baru di Astuti ya manggil gue, itu pun gue ditempeleng gitu. Bercanda guys ya. Jadi gue sendiri merasa iri gitu ya. Yang penting saya sudah suarakan gimana dulu pengalaman saya pas kerja di luar negeri. Apa hubungannya? Lihat mereka lebih suka hire programmer Vietnam daripada programmer Indonesia. Dan peningkatan ekspor kita dari sektor UMKM yang masih rendah, luar biasa. Makasih Mas Gibran sudah ajak saya, dan sukses terus buat usahanya pekerja.ai dan sistem lapor Mas Wapres yang viral kemarin katanya ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf bangetnya. Lapor Mas Wapres, gue sudah datang. Dan itu adalah the real omon-omon in the town ya. Oke. Kemudian postingan ini gue posting dong. Gue screenshot nih. Foto ini gue screenshot. Gue kirim ke YouTube gue, kemana-mana. Dan termasuk di Instagram gue ya. Coba gue lihat Instagram. Ini si Pak David ini orangnya agak unik juga ya. Agak lain juga ya. Dia suka bikin konten-konten moge gitu ya. Kemudian kita lihat ke Instagram gue aja deh. You're gonna run out of time. Jadi di Instagram gue posting nih, kan. Nah, gue posting nih ya. Gue bilang nggak sia-sia dong 3 kali kritik pedas Cortex abal-abal. Lumayan lah dapat proyek gitu ya, walaupun belum tentu bisa jadi staff sus gitu ya. Tidak gampang lah ya menjadi staff sus ya. Oke. Oke. Tapi yang pasti gue rasa video mengenai Cortex sampah-sampah itu udah nggak ada lagi lah ya. Nanti ditempeleng sama Gibran ya. Oke. Nah, gue posting juga dong di LinkedIn gue, di LinkedIn ya, dan tiba-tiba ada orang komentar nih. FYI Om, itu si David sedang dalam drama juga. Dia kasih link YouTube, ya kan? Gua gua balas dong YouTube-nya gitu ya. Oh, gitu ya. Kemudian dia balas lagi, banyak scammer Om. Ngeri, gue bilang ya. Gua nontonin dong videonya gitu kan. Teman-teman, teman-teman, video ini bukan tentang Pak David ya, bukan tentang David siapa tadi namanya? David Alfa Sunarna. Video ini bukan tentang dia, tidak menyebut nama dia ya. Ini cuma dikirimin link oleh seorang teman, oleh seseorang di LinkedIn ya, dan ini bukan berarti video ini tentang dia. Oke? Dan di video ini sudah kau tontonin dari awal sampai akhir, tidak ada ngomongin dia. Jadi video ini dibikin oleh orang namanya Julio Export. Gua nggak kenal nih orang-orang dunia ekspor, gua nggak gitu paham ya. Ini nih kita bexport.com, dia punya yang seperti inilah.
Pokoknya dia membantu orang-orang ekspor dan sebagainya lah gitu ya. Judulnya adalah Jangan Bisnis Sama Temen, dia bilangnya. Jangan bisnis sama teman. Dia pakai uangnya buat main cewek di Jepang. Oh ya, gimana ya? Buat main cewek di Jepang gitu ya. 2022 terkait salah pilih partner. Yes, benar. Salah pilih partner. Ada orang bilang, Oke, jadi teman-teman tinggal nonton sendiri ya. Masuk ke channelnya si Julio Ekspor, Jangan Bisnis Sama Teman. Ini baru Februari tanggal 13 ya. Baru seminggu 2 minggu ya. Baru 2 mingguan dia bikin konten ini yang nonton 27.000. Jadi intinya dia mau bilang, lu boleh berpartner, tetapi jangan sembarangan memilih partner dan berhati-hatilah dia sampai dikerjain sampai bawa-bawa pengacara dan sebagainya karena partner ini orang IT yang ternyata ya begitulah. Lu tahu teman-teman ya, sudah tahu lah teman-teman ya dunia tipu-tipu di dunia perpartneran di Konoha Universe ya. Tetapi ini bukan tentang Pak David ya, bukan tentang Pak David dan tidak menyebutkan nama David. Cuman gue dikirimin link dari video ini dari orang lain gitu ya. Nah, teman-teman tinggal nonton aja videonya. Intinya dia mewanti-wanti dan dia menceritakan ya dengan detail dari tahun ini gue ketemu ini begitu, kemudian membangun bisnis dan sebagainya, kemudian dia nggak dapat duitnya, kemudian dia malah ditendang dari bisnis itu, bla 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 ya. Yang unik kita baca komentar teman-teman ya, karena gue suka baca komentar teman-teman ya. Kita lihat komentarnya dari orang-orang. Bagaimana orang-orang mengkomentari videonya Pak Julio ini ya. Dari Bapak Afandi Yusuf. Jangan pernah percaya sama orang yang ngaku IT, tapi hobinya flexing duit. Apalagi manen engagement di IG pakai flexing duit. Itu nandain kalau dia itu nggak ada ilmu IT sama sekali. Ya, kalau ada ilmu IT-nya harusnya dia terkenal dan dapat engagement ya dari ilmunya, bukan dari Harley Davidson-nya. Oke? Ini bukan tentang Pak David. Oke? Cuman ini ada orang berkomentar ya. Ada yang ketawa gini. Anjim katanya. Anjir, pakai logo Jabar. Wah kakak logo Jabar anjir. Apa sih logo Jabar? Wah kakak David kah maksudnya? Ini bertanya ya teman-teman ya, bukan mengklaim bahwa ini adalah David. Kemudian Bapak Jawa Clan 8045. Kalau bisnis sama teman, lu harus tahu kehidupan dia. Dari masa kecilnya, orang tua, pendidikan, sifat kepribadiannya, semua tentang dia dari lahir sampai mau lu ajak bisnis. Oke. Bahkan setelah tahu semuanya bang, nggak ada jaminan kalau bakal lurus ya. Paling aman gue rasa langsung hitam di atas putih dengan satu majority shareholder. Jangankan bisnis sama teman, sama keluarga aja bisa jadi masalah. Gue setuju banget teman-teman ya. Setelah gue hidup 37 tahun di dunia ini, gue akhirnya berkesimpulan bahwa gue tidak akan berpartner dengan siapapun. Gitu ya. Dari pengalaman hidup gue sendiri, gue berpikir gue tidak akan berpartner dengan siapapun. Gue akan jadi pemain tunggal di bisnis gue sendiri gitu ya. Ya orang bisa aja bergabung, tetapi tidak akan berpartner. Gua punya partner, tetapi gue melepas bisnis gue untuk partner gue dan gue percayakan sepenuhnya. Dan hokinya gue adalah gue tidak pernah, gue belum sampai dikecewain seperti ini, seperti si Julio ini ya. Dan ya hokinya gue juga ya. Tapi gue berpendapat gue tidak akan berpartner dan gue rasa video-video seperti ini tuh perlu didengarin oleh orang-orang yang mau berpikir untuk berpartner. Karena lu mesti berpikir 1.000 kali sebelum partner. eh, se Mungkin gua rasa 9 dari 10 kali partner akan hancur lebur. Oke, ada video lagi. Teman kayak gini akan hancur dalam bisnis apapun. Jack Ma mengatakan sebuah bisnis tidak ada bertahan lama dengan menipu. Justru Bro Julio yang dapat ilmu yang sangat-sangat berharga ya, walaupun harus bayar mahal buat dapetin ilmunya. Setuju ya. Dibalas nih sama Julio. Meskipun mahal harganya, yes ya. Tetap semangat ya Mas Jul. Semangat Bang. Sebagai pembisnis, semakin tua kalian semakin mengerti bahwa semua kesalahan selain disebabkan oleh force major ya, berasal dari diri sendiri. Walaupun yang berbuat salah adalah partner sendiri. Dari pertama, harus sudah mengerti lebih kurangnya bekerja dengan partner di luar yang baik, benar, jahat, atau salahnya partner tersebut. Kesalahan pertama dalam bekerja dengan partner adalah sikap dan perilaku nggak enakan. Ini betul teman-teman ya, jangan punya perilaku tidak enakan. Justru pengalaman seperti ini bukan menjadi halangan buat mencari partner baru lagi di masa depan, karena pengalaman ini akan menjadi senjata untuk menjaga diri lebih baik terhadap pihak lain. Nah, gue adalah orang yang nggak enakan, makanya gue tidak berpartner lagi dengan siapapun ya.
Yang dari grup invent mana suaranya? Apa tuh invent? Hadir katanya. Gue katanya. Grup apa ya no bang? Info dong. Aku bang, aku hadir. Siapa sih yang bahas orang atau websitenya? Hadir. Belajar, budget, hadir bang. Oke. Bisnis dengan teman dan dengan keluarga hampir sama, banyak nggak enakan, nggak tahu diri dan kurangnya tanggung jawab. Akhirnya hanya akan merusak hubungan persahabatan dan hubungan keluarga. Hindari sedini mungkin berbisnis bareng mereka. Gue setuju ya, hindarilah berbisnis dengan teman ataupun keluarga. Tetapi kalau lu mau berpartner yang resmi boleh dengan orang yang profesional gitu ya. Tetapi hindari dengan teman. Setuju ya? Bisnis adalah bisnis, harus profesional ya. Selesaikan urusan bisnis dulu baru pertemanan katanya ya. Yang menikam itu yang ada di sekitar kita karena dia yang tahu kelemahan kita. Semua pembisnis pasti pernah mengalami hal itu. Orang-orang tersebut tidak siap atau kaget lihat uang banyak, jadinya lari ke hal-hal konsumtif dan kemampuan kehidupannya cuma sebatas itu saja, bahkan kian merosot gitu ya. Sebaliknya, orang-orang yang terperdaya asalkan menerima dengan ikhlas, maka siap-siap menerima keberlimpahan. Konsekuensi orang baik adalah satu, ada orang yang mengambil manfaat atas kebajikan, yaitu energinya diserap gitu ya. Ada yang kedua adalah ada orang yang memanfaatkan celah kebaikan untuk menguasai demi kepentingan diri sendiri ya. Betul. Gue juga pernah ngerasain hal yang sama ya, dan ex partner gue juga nggak ada etikat baik untuk mengembalikan. Sebaiknya nama orang dan websitenya di-share ke publik agar publik tidak bekerja sama dengan orang tersebut. Jangan dong ya. Karena jika kamu saja ditipu, apalagi customer yang ingin kerjasama, hal di atas sudah termasuk pidana sebenarnya ya, bukan perdata. Uang itu nggak ada pertemanan dan persaudaraan ya. Jika ente membuat badan usaha, maka kontrol keuangannya harus ketat. Gua setuju 1000% ya. Benar, duit nggak kenal saudara ataupun teman. Saya pernah duduk bertiga sama teman habis olahraga makan bareng. Salah satu teman bicara mengenai uang dapat ke ditanam ke perusahaannya dan mau dikasih bunga. Tapi saya jawab dengan bahasa bergaul, jangan bicara uang nanti persahabatan kita putus, mendingan olahraga aja. Dan sampai sekarang hubungan pertemanan berjalin terus. Setuju teman-teman ya, jangan berbisnis dengan teman kecuali lu betul-betul yakin. Kalau dari video tersebut, maka clue-nya orang yang dimasukkan itu sebagai berikut. Satu, dia ekspor. Dua, web builder, hedon, sudah berkeluarga, beberapa kali menyebut istri. Istrinya adalah guru, berhubungan dengan IT ya, mungkin dia seorang programmer, eksis di media sosial. Oke. Ada yang bertanya, istrinya guru. Mantan partner Raymond Chin ngaku kerja remote di luar negeri. Dah fix ini. Oh, ini ngomongin Raymond Chin juga. Yang videonya Raymond Chin juga. Oke. Si yang bahas Cortex, Harley katanya. Aduh. Gue nggak ngomongin David, teman-teman ya. Gue tidak ngomongin David Alfa Sunarna ya. Tidak ya. Ini adalah orang-orang yang berkomentar ya. Loh, ini yang dia dulunya guru SMK kah? Bukannya dia sekarang kerja bareng sama Koh Julio? Oke. Ada lagi, pernah diajak ke Jepang. Bulan Februari 2024. Cari tahu aja sendiri ya. Orang clue-nya udah jelas kok. Anjrit, lumayan. Tahun 2024 gue hampir kejebak sama orang kayak gini. Tapi syukurnya nggak jadi kejebak dan gue masih dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Nih ya. Ada lagi Ibu Jess Cat. Hampir aja kisah gue kayak gini ya. But itu tidak terjadi karena di awal gue sudah lihat perilaku dan kebiasaan calon partner bisnis gue ya. She's my bestie. Is good ya. Jangan pernah berbisnis dengan bestie. Jadikanlah bestie sebagai bestie, teman sebagai teman ya. Oke. Apakah ini related sama Engine X versus CDN yang kemarin kah? Waduh. Februari, Jepang, the one and only David Alfa Sunarna. Katanya dia ya, Pak David ya, bukan kata gue nih ya. Siapa sih orang ini? Berani sekali dia mengungkapkan namanya. Wah, kata dia bukan gue ya. Pelan-pelan bro, kata orang nih. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Skill satu dulu, jangan langsung apa ulti. Buset, langsung di ulti nih. Buset ya. Ini bukan gue ya ngomong ya, ini dia ya. Siapa sih orang ini? Siapa nih bapak ini? Ah, nggak tahu lah ya. Itulah kehidupanku. Masalah nggak usah dicari, ntar datang sendiri. Gue yakin
Di setiap kejadian pasti ada kebaikan ya. Gua mah dah kenyang ditipu tapi fokus aja sama mimpi kita. Sukses berkah selalu Bro Julio. Wah kakak-kakak, dari awal ini orang namanya naik karena videonya bahas tentang IT. Gue udah agak gimana gitu ya, karena bahasa dan diksinya benar-benar ngasih impresi ke gue yang buruk. Atau gampangnya gue judge ini orang nggak bener. Ternyata beneran orang. Siapa sih yang lu maksudkan? Kok sama? Gue juga enak kalau lihat videonya dari awal. Enak-enak ya. Buat orang awam kontennya emang wow, tapi buat yang paham IT ya agak gimana gitu ya, kadang ada sesat-sesatnya. Oh gitu. Iya, kelihatan kayak nggak paham amat, paham-paham amat ya, pahamnya surface level doang. Bener banget. Buat orang yang masih belajar atau orang awam ngelihat konten dia cukup wow dan engaging. Tapi ternyata, dan setelah cukup lama ngeliat konten dia dan belajar lebih dari teman dan gabung grup oh, ini sebuah grup langsung ketahuan. Apalagi di sana sudah banyak suhu pada buka suara soal banyaknya misinformasi di konten dia. Agak nyesel sih pernah share video dia, ternyata orangnya toksik. Oke, oke. Pengalaman persis banget yang gue alamin ya. Tapi orang serakah dan orang-orang yang model kayak gitu bisnisnya nggak akan lama ya. Oke, ilmunya mahal. Dapat partner jujur dan loyal itu mahal. Bisnis itu mahal. Gue setuju banget ya. Pelajaran yang bisa kita petik, sebagus apapun partner lu atau karyawan, kita harus siap-siap penggantinya sewaktu-waktu mereka berulah atau berubah karakternya. Jangan sampai perusahaan goyang hanya karena oknum pengkhianat. Anjing, duitnya dipakai beli Harley, rumah, mobil, dan lain-lain ya kok, katanya. Oke. Iya juga ya, naik Harley sama istri, haha. Wah, kakak komen di TT-nya, lihat bertahan berapa lama sebelum dihapus. Oh gitu ya? Oke. Pengalaman saya juga begitu. Kalau bisnis jangan sama teman keluarga ya. Oke. Ah, aduh, kita coba intip lagi dong. Si siapa tadi? Si David ya. Kita intip lagi. Dan gua nggak jadi subscribe ya. Gua unsubscribe lagi ya. Mohon maaf ya, Bro David ya. Silakan terkenal sendiri di dunia lu ya. Oke, oke, Pak David, Pak David. Coba kita lihat, kita cari dia, David. Nah ini dia. Gue juga nggak jadi following lagi deh. Udah rame followernya, jadi nggak perlu gue ya. Gue tidak perlu follow dia. Lagi pula gue tidak ada kepentingannya. Kayak konten-konten kayak gini lucu sih, tapi agak lain lah orangnya ini ya. Oke, apa ini? Review Cortex part 4. Nah, Ini tuh, udah part 4 loh teman-teman ya. Udah part 4 dari review Cortex loh. Luar biasa. Tapi gue sudah nggak nonton lagi sih. Gue udah nggak nonton lagi review Cortex yang part 4 ya. It's okay. It's okay ya. Ya, setiap orang punya jalan hidup masing-masing, teman-teman ya. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing, setiap orang punya masanya, dan setiap masa ada orangnya, gitu. Gua juga pernah mengalami masa-masa dalam hidup gua di mana kalau gue melihat kembali, kayaknya gue nggak mau lagi seperti itu gitu deh. Atau kayaknya waktu itu gue masih brengsek deh. Gue juga ada masa-masa di mana gue ingat kehidupan yang gue tidak mau jalani lagi gitu teman-teman ya. Dan it's okay gitu ya. Cuman kapan gue jadi stafsus ya kalau begini ya. Dia review 4 kali dipanggil Mas Gibran. Gua udah berbusa-busa, berbuih-buih, dipecat IKPI, kemudian eh, ngomel-ngomel sana sini, udah bikin podcast tiap hari, nggak dapat juga panggilan dari Gibran ya. Kapan gue dipanggil Gibran ya? Kapan gue jadi stafsus ya? Atau komisaris apa lah gitulah, biar keren gitu ya, biar cakep gitu, biar keren gitu. Oke teman-teman ya, itulah pelajaran berharga dalam hidup kita ya. Kalau mau milih partner harus sangat berhati-hati. Gue punya partner ya, tetapi gue tipe orang yang kebetulan gue punya partner yang baik dan gue serahkan semuanya buat partner gue dan kebetulan sampai hari ini masih baik-baik saja. Tetapi gue berpendapat buat teman-teman sebaiknya nonton ini videonya si Raymond Chin, videonya si Julio tadi bahwa tidak tidak sembarangan dan tidak mudah untuk dapat partner ya. Lebih baik kita punya bisnis sendiri, walaupun kecil, tetapi lu penguasanya, walaupun kecil, tapi lu yang memilikinya, daripada lu berpartner dengan orang, apalagi bestie ya,
jangan deh, jangan partner sama bestie ya, sama temen, keluarga, gua rasa juga tidak lah ya. Lebih baik sendiri saja, sendiri saja. Dengan begitu, lu akan lu kan tahu diri lu sendiri kan, kita kan tahu diri kita sendiri, kita tahu plus minus ke diri kita sendiri, sehingga kita bisa mentoleransi diri kita sendiri. Tetapi kalau partner kan sudah beda cerita gitu ya. Apalagi ketemu partner yang brengsek, apalagi ketemu partner yang kayak tadi tuh di video tadi ya, sampai duitnya nggak dibayar, kemudian panggil pengacara, ribut, kemudian dia malah mempatenkan lisensi yang punya dia sendiri. Oh, udah sudah repot dah. Jadi teman-teman ya, intinya selamat buat Pak David ya, Bro David Alfa Sunarna ya, sudah dipanggil Pak Mas Wapres Kaisang Gibran ya, melalui jalur Cortex ya. Akhirnya 3 atau 4 video kritik pedas bisa menjadi cikal bakal calon staf sus. Ya, ini harus kita ucapkan. Sampai jumpa semua teman-teman.